awal minggu kita hari ini. Harapan dan doa kami teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyi laut lebar dan luas. Bapa di surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk hari ini. Karena berkat dan kasih dari Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami bersyukur untuk kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, tolonglah supaya dalam kemurahan Tuhan juga kami boleh beribadah hari ini dengan baik. Dan Tuhan memberkati teman-teman kami yang ada dimanapun, supaya mereka juga tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa supaya kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan beri kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita menyanyi Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Ya, puji Tuhan ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Bagaimana kabarnya adik-adik semua dan teman-teman? Apakah sudah mulai sekolah? Sudah mulai lagi pertemuan secara offline dengan guru-guru dan teman-temannya? Mungkin beberapa sudah ada yang mulai sekolah ya, dan beberapa sudah mulai datang lagi ke gereja, yang mana juga kita bersyukur kepada Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Sekarang kita masih tetap ada ibadah online, kalau teman-teman mau tetap mengikuti juga tidak apa-apa ya. Dan kita mau menyanyi lagi satu lagu, supaya setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Franky. Kita mau menyanyi Betapa Hebat. Siapa yang hebat? Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus kita berkati. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun karyanya. Betapa hebat kuasa Tuhan, tiada yang mustahil baginya.
Silakan Pak Franky. Baik adik-adik semuanya, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kami, memberikan kami waktu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami juga memohon supaya Tuhan menolong agar kami bisa duduk dengan baik, dengan tenang, kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik dan juga nanti menghafalkan ayat firman Tuhan supaya kami mentaatinya juga. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, adik-adik pernah lihat seperti ini? Apa ini ya? Ini adalah buah ya. Ada buah yang kecil, ada buah juga ada yang agak besar, tapi ada juga yang sangat besar. Nah, kenapa ya? Kenapa ada bijinya lebih kecil daripada buahnya? Dan kenapa buah ini juga, mengapa buah yang kecil ini ada yang kecil tapi juga ada yang lebih besar lagi di atasnya? Nah, adik-adik, buah ini adalah apa? Mengalami pertumbuhan dari biji dulu ya, bertumbuh lagi menjadi buah, di dalamnya ada biji lagi, makin besar ada lagi yang besar lagi, yang lebih besar, sehingga ya nanti bisa dipetik dan bisa dimakan ya. Nah, adik-adik demikian pula ya, kita perlu mengalami apa? Pertumbuhan. Tidak hanya bertumbuh dari badannya, tetapi juga bertumbuh dari dalam, yaitu mengenal firman Tuhan atau mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Nah, adik-adik, ada juga satu keluarga namanya anak dan ayah dan ibunya. Jadi anak ini dari waktu kecil dia sudah belajar untuk mendengar firman Tuhan. Kadang-kadang di waktu setiap hari, waktu mereka di meja makan, sebelum atau sesudah makan, mereka belajar firman Tuhan bersama ayah dan ibu. Ayahnya membacakan firman Tuhan kepada anak mendengar dengan baik, sehingga anak pun apa? Mengenal Yesus dan atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kemudian bertambah besar setelah dewasa, anak belajar untuk sekolah firman Tuhan, sekolah Alkitab, sekolah teologi, dan dia belajar tentang firman Tuhan dan dia belajar untuk menyampaikan Injil kepada orang lain, belajar menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dia untuk bersaksi tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, dia mengalami apa? Bertumbuh secara rohani. Dia makin besar, dia makin bersaksi kepada Tuhan. Nah, adik-adik, juga ada seorang namanya Timotius. Ya, sebentar ya. Nah, ada namanya Timotius. Nah, pernah dengar nama Timotius? Cerita ini adalah cerita di dalam Alkitab. Ya, Timotius adalah seorang hamba Tuhan, ya, yang mengasihi Tuhan. Waktu kecil, dia sudah belajar mengenai firman Tuhan dari Lois, dari Eunike, ya, ibu dan atau ayah, ibu neneknya serta ibunya. Kemudian ya, dia mengajarkan firman Tuhan kepada siapa? Timotius. Ya, Timotius dengan senang hati mendengar, ya, mendengar firman Tuhan.
Sehingga ketika Timotius waktu kecil, wah dia rajin adik-adik mendengar firman Tuhan yang diajarkan oleh neneknya dan ibunya. Wah, gimana adik-adik pernah dengar nggak firman Tuhan yang disampaikan ayah dan ibu? Ya, kalau demikian maka kita harus mendengar dengan baik, menaati firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik setelah itu ya apa yang diajarkan ya? Wah, nenek dan ibunya itu dengan serius mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Dulu adik-adik, Alkitab kita belum seperti yang sekarang, masih tertulis di dalam bentuk gulungan. Ya, dulu masih perjanjian lama ya yang dipelajari oleh orang-orang Israel zaman dulu. Kemudian ya kira-kira apa ya yang diajarkan oleh neneknya sama ibunya kepada Timotius? Wah, saya yakin ya Timotius diajarkan oleh neneknya, ibunya tentang Daud. Ya, Daud itu adik-adik, Daud itu adalah orang yang nurut sama orang tuanya. Orang tuanya menyuruh Daud kepada kakak-kakaknya, mencari kakaknya dan mengantarkan makanan. Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud nurut ya kepada ayahnya dan dia pergi mengikuti saran atau perintah orang tuanya. Nah, Timotius juga sadar bahwa dia harus belajar seperti Daud yang taat kepada orang tuanya. Kemudian apa lagi ya kira-kira yang diceritakan oleh neneknya dan ibunya kepada Timotius? Wah, pasti dia juga mendengar tentang siapa? Tentang Salomo. Ya, tentang Saul juga. Wah, gimana Saul? Saul itu, wah, gimana Saul ya? Saul sampai marah, dendam, dia ingin membunuh siapa? Daud. Dia benci dan iri sama Daud. Dia ingin melakukan kejahatan kepada Daud. Tapi apakah Daud membalasnya? Apakah Daud marah dan dendam kepada Saul? Oh tidak. Dia tidak mau dendam. Dia tetap berbuat baik kepada Saul karena dia tahu Saul itu kalau dia tidak boleh mengganggu Saul karena ia diurapi oleh Tuhan. Lalu dia tetap berbuat baik, dia tetap mengasihi Saul. Nah, Timotius juga tahu bahwa dia harus tetap tidak boleh dendam, tidak boleh marah, tidak boleh membenci orang lain. Nah, apalagi adik-adik yang diceritakan oleh neneknya, oleh ibunya kepada Timotius juga ya diajarkan bagaimana Yosua ya marah sama Akan itu mencuri sebatang emas, 100 sikal perak, juga satu baju yang indah. Wah, gara-gara Akan mencuri, maka Israel mengalami kekalahan dalam perang. Tuhan tahu, Yosua tahu bahwa Allah benci dengan dosa, tidak boleh mencuri. Timotius juga tahu bahwa Tuhan membenci dosa. Akhirnya dia tidak mau mencuri. Apalagi yang diceritakan oleh neneknya sama ibunya kepada Timotius. Wah, Rut itu orang yang suka menolong. Wah, Timotius sadar bahwa dia juga harus suka menolong orang lain, mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, apa lagi ya? Wah, seperti ya kitab-kitab yang Alkitab atau firman Tuhan yang diajarkan kepada kita hari ini. Demikian juga yang disampaikan oleh neneknya, oleh ibunya kepada Timotius. Supaya apa? Wah, Timotius jangan takut
Wah, karena apa? Karena Tuhan menyertai saya. Kita juga yakin bahwa neneknya dan ibunya juga mengajarkan supaya Timotius tidak takut, suka menolong, ya, juga supaya dia berani. Wah, karena apa? Karena mendengar firman Tuhan, ya, mengajarkan kepada Timotius supaya jangan takut. Wah, Tuhan mengajarkan kepada Timotius, tapi juga kepada kita. Aku akan menyertai, mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang baik dan orang jahat. Nah, karena itu Timotius percaya kalau dia takut berarti dia ingat akan janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Aku menyertai engkau, ya, sampai selama-lamanya, ya, dan juga melindungi seterusnya, ya. Jadi tidak perlu takut kepada siapapun, ya, karena Tuhan yang menjaga. Nah, adik-adik sekalian, itulah makanya, ya, Timotius bisa belajar bertumbuh, bisa makin bertumbuh karena dia apa? Mendengar firman Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, baik adik-adik di sekolah minggu, tapi juga bisa mendengar firman Tuhan di mana? Di rumah. Dari siapa? Dari orang tua kita, dari ayah dan ibu. Maka nanti kita bisa bertumbuh, makin mengenal firman Tuhan, makin menaati firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita belajar seperti Timotius yang mendengar firman Tuhan, tapi juga dia menaati firman Tuhan, maka dia bisa bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh badannya, tapi yang penting adalah bertumbuh apa? Dari dalam hatinya, imannya, rohaninya, bertumbuh mengenal akan firman Tuhan. Hari ini bisa mendengar firman Tuhan, besok juga kita usahakan mendengar firman Tuhan, membacanya, menghafalnya, ya, dan hari-hari yang berikutnya, hari yang seterusnya juga, setiap hari mendengar firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh, ya. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana kita caranya bertumbuh? Mendengar firman Tuhan, baik membaca kitab kita, tapi juga mendengar cerita firman Tuhan, baik di sekolah minggu ataupun di sekolah ataupun dari orang tua di rumah. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah, nah, begini ya, ayat hafalan kita. Firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua 24 ayat 24. Nah, adik-adik bisa baca. Oke. Baik, 1, 2, 3 kita baca ya. Ya. Firman-Nya akan kami dengar. Yosua 24 ayat 24. Nah, ya, adik-adik, ya, firman-Nya. Apa firman-Nya? Wah, sama dengan perkataannya, sama dengan apa? Tauratnya, janjinya, ya, perkataan-perkataan Tuhan akan kami dengar, katanya, ya. Yosua 24 ayat 24. Nanti diulang lagi, diulang terus sampai bisa, ya, mendengar. Wah, bisa juga kalau mau mencatat, dicatat, ya. Dan setelah itu dia hafal, dia ingat terus dan dia melakukannya. Ya, baiklah adik-adik, kita berdoa. Jadi ingat selalu, ya, supaya bertumbuh maka kita harus baca, mendengar, ya, firman Tuhan, ya. Baik, kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini sudah ikut sekolah minggu dan sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Berkati adik-adik,
di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga mereka semua, supaya mereka juga boleh bertumbuh baik rohaninya atau imannya. Kami berdoa supaya mereka juga makin rajin untuk membaca, untuk mendengar firman Tuhan. Baik di sekolah minggu, baik di sekolah mereka masing-masing, ataupun baik belajar di rumah dari orang tua atau dari ayah ibu mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Franky untuk cerita firman Tuhan kita hari ini, sangat memberkati ya. Bagaimana siapa tadi namanya? Timotius belajar firman Tuhan ya. Dia bertumbuh dan mengerti firman Tuhan karena ada yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ada ibunya dan juga neneknya ya. Bagaimana keluarga bisa anak-anaknya bertumbuh dalam Tuhan juga karena orang tuanya mau membagikan firman Tuhan. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak sangat suka melihat HP atau menonton sesuatu di laptop, tapi mendengar firman Tuhan kadang-kadang masih agak malas. Kita harus lebih mengasihi firman Tuhan juga ya. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita untuk hari ini. Kita menyanyi dulu ya satu lagu, Tuhan Yesus aku berjanji. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Kami sudah selesai acara sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang menolong kami untuk itu. Tuhan berkatilah karena kami juga mau belajar seperti Timotius, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan karena usia kami, bukan karena latar belakang kami, tapi masing-masing kami Tuhan diinginkan oleh Tuhan untuk bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau makan makanan rohani kami, minum firman Tuhan juga, makan makanan rohani dari firman Tuhan, juga minum juga dari firman Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah roti hidup bagi kami. Tuhan, hamba berdoa juga buat teman-teman kami, kalau ada yang hari ini dalam keadaan sakit, tolong Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami. Hamba juga berdoa buat teman-teman yang mungkin dalam pergumulan, berikanlah jalan keluar bagi mereka. Berkati adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Berdoa buat Arus Edo Alwani, berdoa buat Joani, berdoa buat Stella Stephen, berdoa buat Keden Jeremili di Jakarta, berdoa buat
Siho dan Yuka Moroka, berdoa juga buat Yemima di Semarang, berdoa buat Ibu di Semarang, berdoa buat Ibu Kuniko di Jepang dan Ibu Akiko Tamura di Jepang. Berkati semua Tuhan, juga teman-teman kami online. Bagi yang tidak hamba sebutkan juga, Tuhan yang memberkati. Turunlah berkat Tuhan bagi mereka, biarlah Tuhan memberkati masa depan adik-adik kami, masa depan keluarga juga, dan kami berdoa supaya kami belajar bertumbuh dan berpengharapan pada Tuhan. Kami juga berdoa supaya pandemi cepat berlalu, berkati presiden kami, wakil presiden, berkati juga pemimpin-pemimpin negara-negara yang ada di luar sana, supaya mereka Tuhan berikan jalan keluar, kekuatan dalam mencari cara supaya bisa kami melewati masa-masa ini dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini ibadah kami sudah selesai, berkatilah kami semuanya. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman semua untuk pertemuan kita hari ini. Tetap sehat, kuat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.